Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Oke Automotive Channel. Jadi siang ini teman-teman kita lanjutkan kerjaan kita yang tadi pagi ya, yaitu tadi kita rakit ring piston atau susun ring piston di Xeon GT 125 yang FI ya teman-teman. Jadi siang ini kita rakit komponen di head ya. Jadi di headnya ini ada klepnya, ada cam, lalu pelatu klep gitu ya teman-teman. Jadi kita rakit satu persatu. Ini video ini khususnya untuk teman-teman yang masih pemula tentunya ya, ataupun teman-teman yang ya mau belajar sendiri di rumah. Oke teman-teman, jadi ini headnya adalah head Xeon GT 125 yang FI teman-teman. Oke. Baik teman-teman, untuk perakitan ya, untuk perakitan head di motornya teman-teman ini. Jadi pertama tentu piston ini teman-teman kita posisikan ya, kita posisikan paling depan atau TMA ya, kita bilang gitu, titik mati atas. Jadi piston itu berada di ujung depan atau ujung atas ya teman-teman ya. Lalu kita pastikan juga untuk cam ya, yang ini teman-teman. Untuk camnya juga bebas kiri kanan muter ya teman-teman gini ya. Ini artinya kalau sudah bebas kiri kanan berarti nanti ini klepnya siap di setel ya teman-teman, sepatu klepnya siap di setel ya. Oke. Dan untuk paknya sudah kita pasangkan, pak baru teman-teman. Itu kalau untuk motor yang menggunakan radiator ya, usahakan jangan menggunakan pak bekas ya teman-teman. Jadi jangan sampai nanti kita lem lalu lewat lem itu atau bekas lem pak itu jalur bocornya oli ya teman-teman, itu jadi kerjaan dua kali lagi ya. Jadi kita harus pastikan paknya baru ya, pak kopnya baru. Oke, kita pasang seperti ini teman-teman. Lalu untuk rantai kamrat, dorong sedikit teman-teman seperti ini. Oh ya teman-teman, jadi sebelum kita pasang ya tadi, tentu harus dipastikan dulu pin dowel. Jadi pin dowel ini kita bilang sebagai penyeimbang ya, penyeimbang biar headnya ini tidak goyang teman-teman. Jadi ini udah saya pasang ya teman-teman. Ini nanti kalau ini posisinya beda ya. Jadi ini sudah kita pasang dua pin dowel ya, dia pakai di bloknya atau di headnya ini ya. Oke, seperti ini. Lalu kita pasangin baut yang panjang tanpa kita kencangkan ya, kita pasang-pasang dikit aja dulu teman-teman seperti ini. Ya. Lalu tutup yang ini teman-teman. Nah, jadi ini posisinya seperti ini ya. Ingat ada garis di sini teman-teman. Ini memiliki dua fungsi ya teman-teman, bukan ya, dua fungsi ya. Pertama sebagai penutup ya. Jadi aduh, saya posisikan ya, maaf, saya pindahkan kameranya di sini ya. Ini ya teman-teman ya. Jadi pertama fungsinya adalah sebagai penutup pen pelatu klep yang ini teman-teman. Jadi kalau nggak ada penutupnya ini teman-teman, nanti pennya ini bisa kebuka ya seperti ini teman-teman, tuh bisa keluar dia. Jadi ini sebagai penjaga atau penutupnya ya. Dan yang kedua adalah sebagai garis untuk menempatkan nanti gear timing depan atau gear camnya ya teman-teman, biar pas dengan yang di atas ini ya teman-teman. Oke. Lalu untuk pin dowel yang satu ini agak panjang ya teman-teman, letaknya di depan sini ya. Lalu kita pasang murnya ya teman-teman.
Jadi untuk pengencangan ini kita gunakan kunci T biasa seperti ini teman-teman, tapi menyilang ya. Lalu kita kencangkan pakai kunci ring 12. Tetap menyilang teman-teman. Man, TL5 deh man. Oke, baru kita kencengin baut yang 2 ini ya teman-teman. Oke. Setelah terpasang seperti ini teman-teman, kita pasang gear timing. Di sini teman-teman, kita lihat di sini ada tanda garis ya, ada garis di bagian depan. Jadi yang ini bagian belakang ya teman-teman, yang ini ya, yang bagian ini belakang. Ini langsung tepat teman-teman. Tentu kita tepatkan dengan garis yang dalam ini ya teman-teman. Garis yang dalam ini kita tepatkan dengan gear timing. Jadi seandainya teman-teman ya, contoh ya, saya contohkan ya, kita pindahkan dikit teman-teman gini ya. Ya, jadi seandainya di sini ya, garis di gear timing ini kurang tepat dengan garis yang di belakang ini ya teman-teman. Misalnya garis timing ini terlalu bawah dan mau kita naikkan ke atas, berarti kalau kita mau naikkan ke atas berarti kita congkel atau kita masukkan alat bantu seperti obeng min bisa teman-teman dari atas ya, seperti ini ya, kita gerakkan begitu ya, berarti dia akan gearnya akan naik ke atas. Tapi karena ini sudah pas tepat sekali ya teman-teman, jadi tidak perlu kita mainkan seperti itu ya. Langsung kita pasangkan bautnya ya, baut pengencang, baut penguncinya. Jadi kalau udah seperti ini teman-teman, tentu harus kita kencangkan ya, kencangkan menggunakan kunci T ataupun kunci ring ataupun kunci shock teman-teman. Oke, jangan sampai nanti dilupakan ya, jangan sampai nanti terlupa. Oke teman-teman, jadi begitu saja untuk penyusunan head, komponen head dan pemasangan head di mesinnya ya teman-teman. Jadi untuk penyetelan klep nanti kita bikinkan video yang lainnya ya teman-teman. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu kami dengan like, komen, dan share. Dan bagi yang belum subscribe, tentu tekan tombol subscribe untuk bisa terhubung dengan video-video kami yang selanjutnya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini untuk komponen-komponennya cam udah terpasang ya, udah terpasang di headnya di sini teman-teman. Tapi tentu di sini kita ganti seal klep baru ya teman-teman. Ya. Jadi seal klep baru. Di sini kodenya 54P teman-teman, sama dengan Mio J ya. Jadi untuk seal klep ini harganya lumayan ya, karena memang ori.
Untuk pemasangannya juga kita lakukan pelumasan biar lebih cepat masuk ya. Oke, sedikit aja teman-teman. Kita tekan pakai tangan aja, ini bisa masuk ya teman-teman ya. Ini. Ya. Ini bahkan saya pakai tangan kiri juga bisa masuk ini ya. Lalu yang sebelah kiri ini belum yang dibuka ya. Untuk X-nya belum kita buka, sekarang kita buka, kita ganti. Untuk pembukaannya kita pakai tang aja teman-teman. Kita putar sedikit gini. Ya. Kita ambil yang baru. Jangan lupa kita lumasi juga ya teman-teman. Ya. Oke, sedikit. Lalu seperti biasa kita tekan pakai ibu jari kita, bisa seperti ini teman-teman. Jadi tidak perlu kita pakai obeng. Lalu yang kedua adalah ring bawah, retainer bawah ya. Begitu juga yang innya sama. Saya zoom ya teman-teman biar lebih jelas. Oke. Oke. Ini sudah kita lumasi teman-teman ya, di bagian cam atau noken asnya sudah kita lumasi. Sekarang tinggal kita pasang klep ya. Jadi di sini ada dua jenis teman-teman. Untuk teman-teman pemula ya tentunya ada dua jenis, ada yang berdaun besar atau yang berdaun lebar, dan ada yang berdiameter lebar dan ada yang berdiameter kecil teman-teman. Jadi yang berdiameter lebar ini adalah klep in, dan yang berdiameter lebih kecil ini adalah klep X teman-teman ya, atau klep api kita bilang gitu ya. Jadi kalau di bahasa bengkelnya ini klep minyak dan ini klep api ya teman-teman. Untuk pemasangannya di sini tentu sesuai dengan ukurannya ya teman-teman. Ya. Lalu dan untuk pemasangan per klep teman-teman dan kuku klep ya, kita lakukan pengganjalan ya. Kita ganjal menggunakan lap seperti ini teman-teman, gini. Lalu di squeeze-nya kita taruh seperti ini ya teman-teman, tuh gini. Kita balik ya. Retainer bawahnya tentu kita pasang dulu, lalu kita pasang per klep. Nah, untuk per klep teman-teman ada dua arah ya. Ada yang agak renggang dan ada yang agak sempit ya teman-teman. Jadi yang agak sempitnya ini dari bawah ya. Lalu retainer yang bagian atas dan kuku klep teman-teman. Ya. Ya, seperti ini. Untuk pemasangannya sangat gampang ya teman-teman. Untuk pemasangan kuku klep di sini saya gunakan alat seadanya ya. Tidak perlu alat-alat khusus. Di sini saya gunakan karet ban dalam ya teman-teman. Lalu kunci T14 ya, kunci T14. Ini kita pasang seperti ini. Ya, begini ya teman-teman. Kita pasang seperti ini. Lalu kita ikat ya. Dan kita tekan ya teman-teman di sini. Kita tekan untuk headnya. Ya, udah teman-teman, seperti itu aja. Kita tekan sambil putar dikit, ini udah pas masuk dengan sempurna ya, tanpa ada getokan atau ketuk sedikit pun ya. Lalu untuk bagian retainer yang sebelahnya, maaf, untuk yang sebelahnya ini
sama juga teman-teman ya, yang lebih sempit di bawah. Lalu kita pasangkan kuku klep di sini juga bisa. Ya. Sama juga caranya teman-teman, kita tekan sedikit aja, lalu kita putar ya. Ini berarti kurang menekan di bagian lap yang bawah ini. Coba sekali lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah terpasang sempurna ya. Jadi untuk memastikan, kalau teman-teman memastikan, bisa ketuk seperti ini, dan ini aman. Tuh, nggak ada masalah ya. Sekarang untuk mengganjal atau lap yang kita taruh di squeeze tadi, bisa kita buka ya teman-teman, seperti ini. Lalu kita pasang sepatu klep atau pelatuk klep, dan ini sudah saya lumasi juga ya. Nah, oke, di sini teman-teman. Untuk sepatu klep ini teman-teman, atau pelatuk klep ini ya, bebas mau pasang yang bagian in di sini, maksud saya di innya ini, untuk in boleh, atau ini juga untuk in juga, nggak masalah ya teman-teman. Ini sama persis, nggak ada bedanya, nggak ada kode-kode ya teman-teman. Kalau yang ada kode biasanya, kalau yang punya dekompresi ya, biasanya itu bentuk pelatuk klepnya itu beda di bagian ujung sini ya teman-teman, atau di bagian sini. Oke, seperti yang saya bilang tadi itu teman-teman, dilumasi dulu ya. Jadi ini sudah kita lumasi, tinggal kita masukkan seperti ini. Jadi posisinya teman-teman ya, ini saya zoom dikit ya. Jadi posisinya seperti ini ya teman-teman, pelatuk klep di bagian sini ya, bukan di bagian sini. Jadi kalau kita pasang di bagian sini, jelas tidak akan bisa terpasang ya teman-teman. Jadi ujung dari ini ya, ujung dari baut setelan klep itu tidak pas dengan batang klep ya. Jadi tepatnya itu adalah ujung baut setelan klep ini harus tepat dengan batang klep ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini. Ini untuk bosnya kita bilang begitu ya. Ya, posisikan gundukan cam. Jadi ini saya buka dikit ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman pemula biar lebih cepat ingatnya. Jadi di sini ada gundukannya ya, untuk cam ini atau noken as ini ya teman-teman. Yang ini ya, tuh gundukannya ini. Jadi gundukan ini posisikan di bawah ya, keduanya di bagian bawah gitu ya teman-teman. Lalu kita pasang seperti ini. Lalu yang satunya juga teman-teman, posisinya di sebelah sini ya, untuk bossingnya. Oke, kita pasang pelan-pelan aja ya. Oke teman-teman, ini sudah pas ya. Jadi pastikan cam atau noken as ini bisa bergerak kiri kanan ya teman-teman, seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini teman-teman, tinggal kita rakit di head ya, maaf, di mesinnya ya teman-teman. Jadi ini biar teman-teman pemula tentunya tidak salah ya, tidak salah pasang ya, karena biasa yang namanya kita masih belajar ataupun baru-baru mulai bengkel, ada aja tempat salahnya ya teman-teman. Oke, untuk perakitannya langsung saja kita lanjutkan ya teman-teman, biar lebih berkelanjutan gitu ya, biar lebih pas ya teman-teman.